Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Suciati SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Kediri, Tabanan, Bali. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan menayangkan sebuah video dengan mewawancarai 3 kepala sekolah terkait tugas modul 3.1 pengambilan keputusan dilema etika atau bujukan moral. Selamat menyaksikan. Atas waktunya kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 calon ya Pak ya, calon guru penggerak angkatan 10 Pak. Nah di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suciati, saya berasal dari sekolah di sini juga SMP Negeri 1 Kediri. Ini yang sederhana dari SMP 2 Kediri Pak. Yang sudah komentar dari SMP 2 ya. Terkait kehadiran kami di sini Pak, untuk mengajukan beberapa pertanyaan dalam rangka untuk calon guru penggerak Tugas calon guru penggerak terkait modul 3.1. Baik, yang mulai Pak ya. Sesi pertanyaannya yang pertama itu. Ini kan ada salah benar ya? Ada salah benar. Oke, biar bisa lebih rileks. Yang pertama Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral. Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya kalau Ibu, Pak, Bapak tadi perkenalan, Bapak juga perkenalan ya. Iya Pak. Saya Ibadah Suami ke SPD. Diberikan tugas tambahan selaku Kepala SMP Negeri 1. Terima kasih atas kehadiran bertiga, walaupun tempat tugasnya di sini, tapi hari ini kelompok ini yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10, di mana ibu ini adalah pionir. Ya, yang pertama yang saya tunggu kelahirannya. Bersyukur lahir dengan selamat. Mudah-mudahan sampai dewasa selamat, sehat dan jadi anak yang pintar. Kasih Pak. Ya, nah itu terhadap suatu permasalahan kita harus bertitik tolak dulu terhadap yang punya masalah. Oke, titik tolak itu maksud saya siapa dia? Seumuran kita, lebih tua dari kita, atau di bawah, bahkan jauh di bawah. Ya, nah ini penting karena beda zaman, beda generasi, beda pola pikir, dan beda cara penyelesaian masalah. Nah, ketika ada
untuk sekolah. Ya, cuma harus ketika mana yang kita sepakati bersama untuk dilaksanakan, ya, urusan nanti. Terima kasih Pak. Ke pertanyaan selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini selain yang tadi Bapak juga sudah Ya, yang kalau langkah-langkah sudah tentu tatap muka seperti
selalu apa namanya hal yang sangat-sangat serius ya. Karena saya berprinsip ketika hari Senin itu sudah kita tata dalam 1 minggu, Selasa, Rabu, Kamis itu kita enjoy, tinggal melihat saja bagaimana guru yang nggak terlambat, besok-besok, bagaimana yang sering pulang duluan, sudah pakai helm pasti saya telepon karena tidak permisi. itu saya kadang-kadang lucu gitu ya, lucu melihat dia gitu kan. Dan saya lihat di parkir tapi dia jawab di ruang guru, ruang gurunya lewat sana, tapi kita mari gitu ya, sedetil mungkin pencegahan ya. Kalau ada apa-apa, kalau sudah sepengetahuan kan ya kan, tadi itu kucing-kucingnya ada acara ada ya. Dan suatu saat jadi pemimpin apapun itu tetap harus berikan support dan doa. Ya. Kalau ada guru yang minta izin kerja adat misalnya, setelah dia melapor dia akan nyaman bekerja. Ya, kita sudah minta izin, ada yang nyari, saya bisa jawab Bu, izin
terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Ini selaku calon guru penggerak angkatan ke-10 mendapatkan tugas untuk melakukan tugas wawancara terkait dengan pengambilan keputusan pada modul 3.1. Nah, sekiranya Ibu berkenan untuk memberikan sedikit mungkin berbagi tentang beberapa pertanyaan kami tentang pengambilan keputusan saya selaku guru SMP Negeri 2 Kediri, samping saya Putu Suciati Bu dari SMP Negeri 1 Kediri. Saya Gitu Sunan dari SMP Negeri 2 Kediri. Nah, ini beberapa pertanyaan langsung saja Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang di sekolah atau di lembaga yang pernah Ibu pimpin? Ya, terima kasih ya sudah memilih Ibu gitu sebagai salah satu narasumbernya untuk berbagi di materi ini. Sebetulnya sih Ibu belajar juga tentang ini gitu ya. Cuma dalam kegiatan pengambilan keputusan itu kadang-kadang teorinya tuh lupa kebargen ya. Jadi kita by situasi aja dan benar-benar itu pengalaman yang melatih kita memunculkan intuisi kita untuk bisa mengelola atau mengambil keputusan gitu. Tapi ya tentu saja teori itu Ibu ingat juga gitu ya. Cuman mungkin tidak seperti di buku. Nah, kalau di sini dalam selama Ibu bekerja nih, kalau bertemu dengan kasus-kasus atau masalah yang berkaitan dengan dilema etika ya. Ini kan benar vs benar gitu ya. Dua-duanya benar. Nah, ini yang paling sulit memang. Kalau rujukan moral itu lebih mudah. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana Ibu mengidentifikasikan? Mengidentifikasi. Kalau rujukan moral kan lebih mudah diidentifikasi dan lebih mudah juga mengambil keputusan. Ibu bahas yang rujukan moral dulu ya. Karena kan itu jelas yang satu salah, yang satu benar. Dan keputusan seperti apa yang kita ambil tergantung dengan nilai diri kita, seberapa nilai-nilai seperti apa yang kita bangun di dalam diri kita sebagai pemimpin. Itu biasanya menjadi acuannya, menjadi patokannya sehingga kita mengambil keputusannya seperti apa. Kalau yang rujukan moral ya sejauh ini itu memang godaan terbesar ya sebagai pemimpin. Tapi kita kan lihat dulu nih orang yang terlibat dalam dilema itu siapa saja, bagaimana karakter orangnya, bagaimana perannya, apalagi berkaitan dengan masyarakat, itu benar-benar harus dianalisis gitu ya. Nah, kalau nanti dia menghasilkan dampak yang besar, padahal masalahnya sebetulnya nggak besar, tapi dampaknya akan besar ketika ini diambil, kita harus pilih yang lain. Karena yang Ibu jadikan acuan dalam kepemimpinan itu adalah pertama menjaga kenyamanan dulu, kenyamanan semuanya, terus tidak merusak situasi gitu. Ibarat air kolam itu gimana caranya biar tidak terlalu bergelombang ketika ada sesuatu jatuh atau kita mau ngambil apa dari situ supaya kolamnya tetap tenang tapi bendanya kita dapat. Benar harus berhati-hati. Terus yang jadi ya hasil akhirnya Ibu biasanya jadikan ini hasil akhir seperti apa? Tentu saja ini kemampuan kita berpikir panjang ke depan dan menganalisa dampak-dampaknya. Nah, kalau bisa juga rasa kasihan karena kemanusiaan seringkali berpengaruh di sini. Kalau Ibu dia ada lemahnya. Kalau setiap orang punya kelemahannya. Kalau Ibu tuh di awal-awalnya itu sangat terpengaruh oleh rasa kasihan kepada orang. Kalau yang rasa kasihan tuh udah sekarang ini udah bisa manggil orang untuk dimarahin sudah bisa. Dulu gitu. Oke, berarti langkah-langkah atau apa yang biasa atau sering Bu lakukan selama menjadi dalam kasus-kasus yang tadi, langkah apa yang harus menganalisa masalahnya. Ya, kita nggak bisa mengambil keputusan langsung.
apalagi yang berkaitan dengan dilema etika. Ya itu biasanya butuh pemikiran lebih lama, lebih mendalam, karena kita harus menganalisa dampaknya dulu seperti apa nih akibatnya gitu ketika saya gitu. Jadi langkahnya pelajari dulu, cari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan baru dengar dari satu orang langsung ambil keputusan gitu. Dengar dulu dari si A, dengar dari si B, cari informasi ke siapa, kemana. Begitu makin banyak informasi yang didapat, makin kuat kita mengambil keputusan. Baru disimpulkan. Ya, baru disimpulkan. Kalau masalahnya masih bisa ditunda gitu loh. Kalau kita masih butuh waktu, masih punya waktu untuk melakukan step ini, karena kan ada kalanya masalah itu sangat urgen, kita nggak diberikan waktu untuk berpikir, hanya dalam hitungan menit kita harus ambil keputusan. Nah di situ yang kadang-kadang keputusan kita tidak tepat atau dampaknya terlalu ada dampak-dampak yang sebetulnya nggak kita inginkan gitu. Makanya kembali lagi, pemimpin itu adalah tempat sampah bagi semua masalah. Ya, kalau masalah nggak bisa diselesaikan di guru, di orang pasti dibawa ke sekolah, ke pimpinan, ke kepala sekolah. Jadi kita setiap hari harus siap dengan masalah, setiap hari siap untuk mengambil keputusan. Nah, yang lanjut ya Bu ya, ya, silakan pertanyaan Miss Perdana tadi. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif berarti bisa menyenangkan semua pihak. Ya, win-win solution lah istilahnya. Nah ini kadang-kadang kita harus apa ya, punya toleransi yang tinggi. Gitu. Kalau mau efektif nih, apa ya, susah ya jawabnya. Apa yang dianggap efektif ketika hal apa yang dianggap efektif? Ya, keputusan. Ya, yang dilema etika. Itu yang Ibu pikir memikirkan dampaknya dan juga melihat personalnya atau karakternya. Itu dua yang harus menjadi pertimbangan. Nah, ketika itu bisa kita pahami dengan benar, seperti diagnosanya gitu, seperti dokter mendiagnosa, oh ini pas nih kita nih, intuisinya kita masuk, nanti dampaknya pasti akan aman gitu. Tapi kalau kita salah prediksi gitu, salah prediksi berarti salah mengenali orang kan, nah, orang yang terlibat di kasus itu gitu, bakat gini ternyata dia gini gitu, kita melakukan A, kita berpikir responnya adalah B, ternyata responnya dia F gitu. Nah ini yang berat, makanya bagaimana caranya mengambil keputusan harus mengenali betul siapa yang bermasalah di situ. Itulah gunanya kenapa kepala sekolah itu atau sang pemimpin harus mengenal betul anak buahnya atau orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu. Gitu. Nah, gimana caranya kalau kita belum pernah cari informasi gitu ya? Harus memahami karakter seseorang. Karena orang itu kadang-kadang melakukan sesuatu di luar logika kita. Kalau karakternya dia beda gitu. Kalau kita nggak mungkin melakukan itu, tapi orang itu melakukan itu gitu. Jadi kadang-kadang di luar logikanya kita. Nah, makanya kenali dulu, beri waktu, beri jeda untuk mengambil keputusan. Ketika memungkinkannya. Kalau sudah urgen sekali ya kejar aja gitu. Kita eksplorasi gitu ya. Ya, kalau masih bisa nih, ini apa nih dampaknya kalau saya tunda nih sekian hari atau sekian jam, apa nih dampaknya. Nah, kalau berat nanti dampaknya jangan ditunda. Ya, itu tidak selalu keputusan yang kita ambil itu benar dan menyenangkan semua orang. Ya, dan kita harus siap gitu. Makanya jadi kepala sekolah tuh siap dimusuhin, siap dibenci, siap dimusuhin, siap tidak disapa gitu. Dan itu resiko pekerjaan. Jadi jangan baper. Ya Ibu selalu bilang kalau udah jadi kepala sekolah nggak boleh baper, nggak boleh grup-grupan, nggak boleh ini suka sama ini terlalu baik sama ini, nggak boleh punya bestie kalau kepala sekolah. Di sini di tengah-tengah. Iya. Ya karena kalau ini terjadi ketika ada kasus akan bias ya gitu. Tapi kalau kita sudah ada di posisi yang benar,
tidak menganggap si A itu bisnis saya seperti itu. Ya, ini custom karir kita bisa berjalan di Mungkin dari subjektivitas tuh ya. itu nggak boleh loh. Bukannya nggak boleh dekat sama orang, boleh, tapi jangan berlebihan. Kadarnya harus salah gitu. Yang ngajak ini besupan kelu, yang ngajak ini sampai semua takon yang tanya, itu nggak boleh. Itu akan biasa nanti ketika ada masalah. Baik Bu, yang berikutnya ini untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama di dilema etika? Ada nggak tantangannya? Ya, tantangannya itu. Kalau ibu pikir ya siap dibenci aja, siap dimusuhin, siap dianggap tidak punya rasa kasihan, siap dianggap tidak punya toleransi gitu ya. Itu tantangannya. Ya, artinya kita kalau orang itu kan cenderung gini, kalau dia mendapatkan apa yang diinginkan, dia akan baik gitu kan. Nah, tapi kalau dia mendapatkan tidak sesuai ekspektasinya dia, belum tentu dia bisa menerima, apalagi dalam waktu singkat. Nah, mungkin pelan-pelan dia bisa menerima ketika dia menyadari, oh ini benar ternyata gitu. Nah, ini biasanya menimbulkan konfrontasi. Jadi tantangannya di situ. Jadi siap dengan rasa tidak nyaman. Itu dulu tantangannya, itu adalah rasa tidak nyaman yang mungkin muncul ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan ekspektasi orang yang terlibat di dalamnya. Baik, Bu Tia lanjut kembali ya Bu ya. Apakah Ibu itu memiliki sebuah tata krama atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ini jadwal Mbak Ibu ya. Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, itu bentuk atau prosedur seperti apa kan? Oh iya, pasti, apalagi pokoknya semua kasus ya, kalau ibu selama masih itu bisa ditunda, kita akan mengikuti stepnya, kita akan menyelesaikannya dalam ruang tertutup, dalam waktu yang enak gitu ya. Tidak artinya kalau sekarang ada kasus tidak langsung semua harus diselesaikan sekarang gitu. Mungkin kita perlu menenangkan diri dulu, baik dari orang yang berkasusnya atau dari kita sendiri, karena kalau kita dalam keadaan emosi, nanti keputusan yang keluar juga tidak tepat ya. Jadi kita harus selama itu masih memungkinkan gitu ya, kita harus lakukan itu gitu kan, untuk meredam semuanya, untuk mengembalikan kita ke posisi di mana akal sehat itu benar-benar bisa bekerja, bukan emosi atau perasaan yang bekerja gitu. Itu penting. Jadi dan tidak boleh eksekusi di tempat gitu ya. Suasana harus dibangun kalau bisa, ya seperti prinsip coachingnya itu, kita buat kestaraan dulu sama visi, baru nanti lebih mudah menyelesaikan masalahnya. Ketika kita ada di posisi yang nggak sama, cara pandangnya kita berbeda, nanti keputusannya juga akan pasti efeknya tidak bagus gitu. Tapi ketika kita mampu membawa orang yang bermasalah ke visi yang sama dengan kita, semuanya akan berjalan baik-baik saja gitu. Jadi tugasnya itu kita benar-benar harus melatih diri untuk peka, ya peka sekali terhadap kejadian, terhadap orang, terhadap tanda-tanda yang muncul gitu, terhadap situasi, itu peka. Dan itu bisa dilatih, dan itu bisa dilatih ya dengan melatih tidak hanya spiritual, karena spiritual juga Ibu rasa membantu, karena makin dekat kita dengan Tuhan, makin dekat God spot kita makin aktif, itu kepekaan kita makin tinggi biasanya, dan itu sangat membantu. Jadi makanya kenapa seorang pemimpin itu spiritualitasnya juga harus tinggi, karena di situ berperan banyak. Harus ada keseimbangan. Iya, nggak boleh gitu. Kalau kita jadi pemimpin lalu abai terhadap hal yang seperti itu, kita hanya fokus bicara teknis gitu, enggak. Karena teknis akan banyak memudahkan ketika kita ada di frekuensi yang lebih tinggi dari spiritualitas. Ibu udah merasakan kok, lumayan. Masih sudah gitu. Makasih Bu ya dilanjut. Ya, Baik Ibu. oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika?
Ya, pasti. Faktornya karena biasanya kita membutuhkan banyak informasi ya. Itu kita punya di sekolah tim itu berperan ya. Tim yang kita sebut tim itu adalah orang-orang yang satu visi dengan kita, satu visi dan punya frekuensi yang sama gitu loh. Frekuensi sama terhadap sebuah masalah, terhadap kemajuan sekolah, dan juga punya kinerja yang setara dengan kita, itu kita sebut tim. Kalau di luar itu pasti belum tim gitu. Nah, jadi apa yang menentukan, apa yang kita berpengaruh terhadap itu kalau ibu rasakan kita perlu punya tim di sekolah. Nah, itu akan membantu memberikan kita informasi, memberikan dukungan, bisa teman diajak diskusi, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak keputusan seorang tetapi dari beberapa kepala gitu. Dan biasanya keputusan yang sudah dipertimbangkan berdasarkan pemikiran dari beberapa orang itu jauh lebih baik dari keputusan yang dipikirkan oleh satu kepala aja. Jadi jangan merasa sok pinter gitu ya, jangan merasa sempurna, jangan merasa sok punya kekuasaan gitu. Karena kan sering kok ibu dengar, jangan ada apa pada sekolah, kan ada menentukan gitu. Itu ya aman bercanda nggak apa-apa gitu ya. Tapi realnya kalau sampai seperti itu, ya dijamin itu akan banyak flash terjadi. Jadi itu situasinya patutnya harus digunakan itu faktor pendukung artinya. Baik Ibu, yang lainnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kepekaan hati, kepekaannya, pelajarannya adalah satu, kita harus yang tadi itu ibu sampaikan, yang tadi itu kesimpulannya itu ya, sesuai prosedur dulu, sesuai alurnya dulu, ada regulasinya, kemudian dampak akhirnya seperti apa, terus faktor orangnya seperti apa, atau kan kita juga rasa kemanusiaannya bisa muncul di situ karena nggak sama-sama benar ya. Misalnya nih kayak ada ibu dulu guru yang dia juga sekarang masih aktif, cuma nggak di Tabanan lagi ya. Kayak gitu dia sibuk gitu loh di pekerjaan suaminya sebagai pendukung di situ. Aktif lah di organisasi itu dan juga dibutuhkan. Sementara di kelas juga dia harus ngajar. Dan mana nih kita izinin nggak seperti itu setiap hari atau buat 2-3 hari sekali izin buat dukungan? Benar ya? Iya. Nah, ini kan tuh caranya gitu. Satu sisi dia juga dibutuhkan di sana, satu sisi juga kita juga murid nggak boleh ditinggalkan. Nah, ini meninggalkan fokusi kan? Ya, harus bertimbang di situ. Ya harus duduk bersama lah untuk mencari solusinya gitu ya. Jadi saling pengertian ya, bukan kita aja yang memahami dia juga harus kita ajak berdiskusi supaya memahami gitu, supaya memahami kita atau memahami bahwa apa yang kita lakukan adalah menjadi tugas kita, jangan sampai dibiaskan menjadi sentimen pribadi. Nah gitu, itu kan kadang merajukan ibu tuh sih ini gitu. Untuk bisa membuat dia berpikir sama seperti kita harus samakan dulu cara pikirnya dia, harus ajak dia berdiskusi gitu. Nah jadi yang dijadikan kelihatan tadi Pak tahapan pembelajaran pengalaman yang ibu rasakan. Pengalamannya itu yang pertama, itu yang keduanya keberanian. Pembelajarannya adalah berani, yang tadi ibu sampaikan itu tidak boleh sungkan selama itu menjadi tugas kita, tupoksi kita sebagai pemimpin ya. Nggak boleh lagi ada kata sungkan. Jadi sekarang ini dalam tahap 2-3 tahun 4 tahun jadi kepala sekolah itu, yang apa di tahun 2 tahun 3 ibu sudah bisa melakukan itu. Yang awalnya pusing lari ngomong ini, habis itu nggak bisa gitu. Karena ini kalau dibiarkan terus ini akan berdampak negatif pada banyak orang, pada lembaga juga. Nah, akhirnya pembelajarannya seorang pemimpin itu juga harus berani.
berani mengambil risiko terhadap keputusan yang dia terhadap tindakan yang dia ambil itu harus berani. Nah, intinya adalah berani dimarah, berani dibenci, nggak disapa gitu. Ya, banyak, tidak mudah gitu. Tidak seindah casingnya. Kalau benar-benar mau kita terjun di situ dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita, itu tidak mudah gitu. Yang itu tidak mudah, tapi yang sisi positifnya adalah ibu mendapat kepuasan yang luar biasa gitu ketika bisa menjalankan hal-hal yang baik dan berdampak positif terhadap orang lain gitu, merasa aku bisa nih melakukan, merasa orang kalau merasa berguna itu kan bahagia ya, gitu. Itu yang kita dapat di Ada situ. kepuasan tersendiri. Ada kepuasan, bukan kepuasan diri sendiri pokoknya. Bahagianya luar biasa ketika kita berdampak, meskipun effort yang kita keluarkan itu luar biasa gitu, berdarah-darah dan sebagainya, dan kadang-kadang tidak ada yang tahu gitu bagaimana proses kita lakukan gitu, bagaimana kita bernegosiasi, bagaimana kita mengalahkan perasaan-perasaan kita gitu. Tapi ketika berhasil, mereka nggak akan tahu perjuangan kita gitu. Prosesnya. Iya, prosesnya cuma kita yang menikmati gitu loh. Kadang terima kasih pun kita nggak dapet gitu. Tapi it's okay gitu, itu karena pasti akan tercatat jadi terharu. Proses lebih penting daripada hasil kan begitu kan? Iya gitu. Itu yang penting dari kalau yang baca namanya Gorter, Bu. Si Gorter mengatakan proses lebih penting daripada hasilnya. Iya. Ya makanya kita jadi pemimpin harus punya empati yang tinggi. Ya, harus punya empati yang tinggi. Karena empatinya itu nanti yang akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada murid, berpihak pada guru-guru gitu. Kalau kita nggak ada itu, atau ada muatan lain ya, motivasi kita mendapat jabatan itu gitu. Kalau motivasi kita beda tuh, ya nggak dapat sesuai tuntutan. Puasanya nggak akan ada gitu. Kalau jadi nafas. Karena soalnya gini, ibu kalau terjun di sebuah tugas itu, ibu nggak pernah tanggung-tanggung gitu. Iya, memang dari hati gitu. Jadi guru ya dulu ya dari hati gitu, dari hati benar. Makanya ketika sekarang ada di posisi ini tuh, ibu merasa ini memang hasil perjuangan gitu, bukan dikasih sama orang gitu. Ini deh kamu deh, memang dikasih sama orang, bukan dikasih. Ya, bukan dikasih gitu. Nah kan orang bilang gampang deh orang sama ini. Ibu merasa nggak begitu? Ini jawaban Tuhan dari semua pekerjaan yang sepenuh hati dengan sepenuh cinta gitu. Itu sih yang ibu rasakan, dan itu masih tetap harus dibangun, dan ini yang mau ibu tularkan gitu loh kepada teman-teman yang lain. Nggak pernah ibu berpikir berapa waktu yang dibuang gitu, berapa uang yang habis, nggak pernah ibu memikirkan itu, atau apa sih yang saya dapat gitu. Nah, ketika jadi guru pulang jam segini gitu, malah kadang-kadang bertanya sama diri sendiri, dapat apa nih kayak gini, tapi kok puas gitu ya mungkin karena darahnya emang darah guru. Sudah kembali dari hati Ya, makanya gue selalu bilang sama teman-teman, jangan takut jika sekarang nggak dapat hasil gitu kan. Tuhan nggak akan tidur kalau kamu memang berorientasi pada hasil. Ketika kita sabar terus dan lakukan dengan sepenuh hati, pasti akan dijawab. Nah, responnya alam ini nggak akan pernah bohong kok dengan respon yang merespon apa yang kita lakukan. Ya, nah itu. Yang di prosesnya yang benar. Betul. Ibu, berarti dari semua
wawancara yang kita lakukan, terutama saya mendapatkan nilai luar biasa. Ini walaupun sudah hampir 2 tahun kerjasama dengan ibu, tapi saya baru tahu jawaban aslinya. Nggak pernah Saya baru tahu bagaimana apa namanya menjadi seorang pemimpin, terutama pengambil keputusan. Iya. Dilema juga banyak yang muncul. Bagaimana juga bagian untuk menempatkan diri dan dengan siapa saja kita bisa terlibat atau melibatkan. Jadi tidak mudah itu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sudah berbagi. Sepertinya ini juga berguna untuk saya khususnya. Sekarang mungkin juga akan membantu teman-teman lain untuk bersama-sama di sekolah ini. Semoga kan Pak Danang dan teman-teman ini kan calon-calon pemimpin ya. Sekarang kan udah jadi pemimpin juga. Maksudnya calon-calon yang akan menggantikan kita. Jangan lupa jadi pemimpin itu harus menyiapkan kader, ya, menyiapkan pengganti. Jadi jangan merasa gini, ada aja dia nanti ya dua kan raga gitu. Kan ada yang begitu. Nah, kita harus menyiapkan. Nanti siapa temannya juga. Jadi kan ini sebagai apa namanya tuh? Sebagai ya anugerah nih namanya, bisa berkesempatan belajar dan terlibat dengan hal-hal yang teman-teman lain belum dapatkan kan. Baik Bu, dari saya sendiri ya Bu ya, saya terharu juga mendengarkan jawabannya itu. Ternyata banyak tantangan yang ada selama menjadi seorang pemimpin tidak mudah, tidak seperti yang dilihat jadi kepala sekolah nih enak ya gitu ya. Enak tuh. Tapi ternyata di balik itu semua ada rasa sedih yang benar-benar dipendam. Itu kalau nggak punya teman curhat bahaya juga ya Kak ya. Iya, makanya pengelolaan emosinya sangat penting. Ketahan malangannya harus tinggi. Itu yang harus kita latihkan juga ke siswa, ke guru, ke siswa. Bahkan bahwa tidak semuanya baik-baik saja. Terima kasih banyak Ibu ya. Semoga depannya nanti saya menjadi Inspirasi. guru yang lebih baik dan itu menjadi inspirasi kita semua. Iya. Terima kasih. Ya, Ini, silakan Pak. dari perbincangan dari tadi Bu, saya dengar memang sulit sekali mengambil keputusan dalam posisi ada di usia Ibu kan itu nih. Belum banyak sekali harus dipertimbangkan kanan kirinya supaya seperti Ibu sampaikan tadi untuk mengambil benda di dalam air sebuah kolam itu supaya airnya tidak berulang. Kalau bisa, bisa. Ya, lihat. Terima kasih banyak Ibu sudah banyak datangnya sesuatu yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ke depannya dan ini akan berpengaruh demi anak didik kita semua. Ya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Ibu bagikan. Semoga yang sedikit itu bisa memperkaya lagi ya apa yang sudah ada di pikiran ya teman-teman. Semoga itu bisa menambahi gitu untuk menjadi lebih sempurna ya, lebih konkret nanti ilmunya ketika harus terjun ke medan yang sesungguhnya. Ke medan yang sesungguhnya. Tapi jangan takut ya. Orang-orang yang suka tantangan, ini kan orang-orang yang suka tantangan akan menikmati itu dengan enjoy gitu, akan menikmati karena hidup itu nggak enak kalau nggak ada tantangan. Ibu pernah ada di fase itu, jadi guru yang kok gini aja ya setiap hari gitu. Zona nyaman. Murid sudah luar biasa, tapi kita ada sesuatu di dalam diri kita yang ingin kita sampaikan, ingin kita terangkan, kita nggak punya jalurnya karena kita bukan orang pemimpin. Makanya sangat penting menjadi pemimpin ketika punya ide itu. Karena hanya di situ kita bisa mengeluarkan ide kita dan berdampak. Jadi jangan takut jadi pemimpin meskipun itu berat gitu. Karena orang itu adalah tempat bagi orang-orang yang suka tantangan. Terima kasih Ibu nih. Ya. Sama-sama, semoga sukses ya. Semoga bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan terus berdampak ya buat sekolah, buat Pak, pada komisi Syastu ini Pak, perkenalkan yang dari CPP Angkatan 10 akan mewawancarai Bapak tentang bagaimana sih kasus dilema etika yang mungkin Bapak mengambil biasanya kan gitu, penyelesaiannya maksudnya. Tapi sebelumnya kami memperkenalkan dulu nama saya Ketut Sukadana dari
SMP Negeri 2 Kediri Bapak. Ya, Ibu Suciati dari SMP Negeri 1 Kediri. yang dari SMP Negeri 2. Di SMP 3 Kediri. Semua baik. Mungkin yang ada Bapak ya. Untuk pertanyaan pertama nih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh, bagaimana mengidentifikasinya ini? Nah, itu gampang sekali sebenarnya. Kalau dilema etika dan rujukan moral itu, misalkan dia melanggar hukum, itu seperti itu pasti dia rujukan moral. Ada kaitannya dengan hukum, ada peraturan yang dilanggar dan sebagainya. Misalkan aja menjanjikan sesuatu untuk dan sebagainya. Dan itu kan gratifikasi dan sebagainya, itu sudah rujukan moral sebenarnya. Kalau dilema etika itu kedua-duanya benar ya, tidak melanggar hukum dua-duanya, memang tugas dan kewajiban kita. Itu yang agak sulit, yang wajib memerlukan waktu dan pikiran, yang memang agak susah lah bagaimana kita memberikan rasa keadilan, terutama bagi kedua belah pihak ini yang kaitannya dengan dilema etika. Jadi kaitannya satu aja, dasar hukum dan itu tidak ada yang dilanggar. Kalau ada yang dilanggar dari hukum itu rujukan moral lah. Terima kasih Bapak. Yang lanjut soal pertanyaan kedua nih. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, berarti dalam hal ini adalah dilema etika ya, ini tadi ya, bukan juga moral ya. Nah, sudah jelas sekali. Kebetulan saya sebagai kepala sekolah ini kan baru ya butuh banyak belajar dan sebagainya. Jadi kebetulan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ini lumayan lah beberapa hal yang saya alami yang memang terkait dengan dilema etika. Cara yang saya ambil seperti yang saya bilang tadi, satu, keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum, dasar hukum yang berlaku, baik positif ataupun ada kita mengenal ada bisa diuangkan tuh untuk pengepul sampah itu yang sudah merosotkan itu. Nah, selama ini di tahun lalu itu dinikmati oleh OSIS, tapi yang bekerja itu adalah CS. Itu kan kayaknya ada rasa kurang adil dan sebagainya. Itu yang undang semua pengurus dan pengurus OSIS bagaimana kedepannya itu pengelolaan sampahnya. Selama ini yang terjadi, orang lain bekerja, kalian yang menikmati yang bukan. Nah, sekarang bagaimana? Siap nggak mengolah sendiri, hasilnya juga sendiri. Akhirnya mereka memberikan saran dan masukan. Terus anak-anak sendiri itu, Pak, CS aja Pak, biar ada tambahan juga katanya. Andai kata kami nanti memerlukan botol-botol untuk kerajinan, prakarya dan sebagainya, tapi kami koordinasi dengan Pak CS seperti itu. Jadi rutin sebulan sekali kami mengumpulkan anak-anak di sini. Contohnya itu ada kemarin itu tertulis lagi dia, tertulis tapi nggak isi nama, tertulis sehingga di situ banyak lah. Itu adalah sebagai salah satu dasar untuk mengambil keputusan karena ada masukan dari anak-anak. Kemudian juga kalau dengan guru-guru pasti melalui rapat rutin yang memang setiap bulan kita laksanakan dengan guru. Dan tidak serta-merta keputusan itu pada saat itu juga. Mohon dipertimbangkan, dipikirkan rapat kita berikutnya sudah ada keputusan itu. Tapi tetap mengacu dengan dasar tetap yang ingatkan tidak melawan hukum untuk murid dan untuk kepentingan bersama. Tidak viral nanti bagaimana dan bagaimana itu. Seperti itu. Kata seperti ada yang gak dirugikan, ya komunikasi lah. Itu langkah yang lakukan. Karena untuk teman-teman guru juga yang berdakwah. Terima kasih betul. Mohon izin Pak. Jadi terima kasih penjelasannya memudahkan. Langsung dengan Pak Kadis, beliau juga langsung cuti bersama sehingga diizinkan 3 bulan cuti kemarin. Nah, itu 3 bulan tuh anak-anak kita ditinggalkan. Kami sekolah kecil, guru kekurangan, sehingga di situ ada salah satu solusinya itu
bersyukur juga dengan adanya COVID itu ya. Ada yang namanya pembelajaran jarak jauh dengan Google Form, dengan Zoom, video call, kan WA sekarang gampang ya dengan anak-anak seperti itu. Sehingga di samping melalui Google Class, ada Google Classroom kemarin, dan juga sesekali dengan kesepakatan adalah dengan Zoom juga atau Google Meet kemarin seperti itu yang dimanfaatkan. Dan tentu saja hasilnya tidak akan sama dengan guru hadir langsung ke kelas. Itu yang harus dipahami orang tua. Itu juga kita harus komunikasikan dengan komite kemarin bahwa dengan adanya kasus seperti ini, saya pribadi dilema, apakah saya izinkan? Kalau saya izinkan, anak-anak ditelantarkan seperti itu. Di situ ada komunikasinya. Ya. Ada 5K yang saya terapkan di situ ya. Pertama, komitmen dari guru itu. Pembelajaran jarak jauhnya jalan pada nanti itu komitmennya. Kedua, komunikasi dengan dinas, dengan komite, dengan anak-anak. Jadi seperti ini tuh. Koordinasi lebih lanjut dengan MGMP-nya itu yang ketiga. Kolaborasi di sini nanti tidak hanya dengan MGMP, ada guru BK di situ. Dan yang terakhir, ini yang paling penting harus dikerjakan. Kalau cuma dikomunikasikan aja, cuma dikoordinasikan ya, tetapi nggak dijalankan, tidak dikerjakan, kan sama dengan bohong. Sehingga kemarin syukur sekarang sudah bisa dipindahkan. Nah, operasi besar, operasi bedah plastik berkali-kali, sekarang sudah berjalan. Ada pengurus komite, ada OSIS, ada koordinator TU. Itu yang kita laksanakan. Yang memang bisa kita harus pertimbangkan dengan matang dan masa-masa itu melalui rapat rutin tadi, terjadwal sebulan sekali ya. Biasanya itu di akhir bulan, di minggu keempat. Dengan anak-anak juga sama seperti itu, kita rutin menampung aspirasi anak-anak, sehingga andai kata ada masalah dan sebagainya itu, khususnya tentang sarana prasarana ya. Anak-anak minta A, B, C dan sebagainya itu memang benar untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Tapi di sisi lain kan ada dana BOS dengan berbagai peraturannya itu sudah terencana dia di akhir tahun sebelumnya untuk perencanaan tahun depan. Contoh tahun 2025 itu November 2024 harus kita susun itu rancang bersama. Sehingga andai kata ternyata belum kita rancang bersama itu bagaimana cara mengomunikasikan. Di satu sisi memang benar itu kebutuhan anak-anak, tapi di sisi lain dana BOS mempunyai aturan teknisnya bagaimana, ada juga teknisnya, sehingga bagaimana kita mengkomunikasikan dengan anak-anak. Andai kata memang urgent sekali, ya dengan komite kita komunikasikan. Gitu. Jadi untuk waktu kalau yang rapat rutin dengan guru itu rapat rutin setiap bulan di minggu keempat. Nah, kemudian kalau dengan anak-anak memang sama di minggu keempat, tapi situasional. Karena jujur aja yang pribadi itu seperti hari ini kebetulan memang tidak ada tugas luar, tidak ada tugas dari dinas, situ menyesuaikan. Oh kayaknya sekarang ada Sabtu biasanya diambil selesai ekstra anak-anak kita undang di sini. Kalau dengan komite situasional, pengurus komite standby, kebetulan rumahnya juga dekat, pengurusnya Pak Ketua, tinggal per telepon siap hadir. Sehingga kita ajak komunikasi terkait dengan dilema etika yang kita ada. Baik, terima kasih Pak. Demikianlah penampilan video dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.